Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, apa kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Begitu pula dengan ibu bapak kalian dan keluarga kalian yang lainnya. Amin. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran tematik. Nah, apa yang akan kita bahas? Nah, kalian pasti ingat tugas membaca di hari Kamis tanggal 2 atau 3 ya, hari Kamis kemarin. Nah, ada tugas membaca tentang pertumbuhan tanaman padi di buku tema 3 ya, tema 3. Tugas membaca dan isi dari bacaan tersebut adalah tentang pertumbuhan dari tanaman padi. Nah, kita tahu bahwa tanaman padi itu biasanya tumbuh di dataran rendah, pada umumnya di dataran rendah yang memiliki suhu kurang lebih 23 derajat agar pertumbuhan padinya itu bagus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dataran rendah? Apakah ada dataran yang lainnya? Nah, kita akan bahas di di pertemuan hari ini. Termasuk kita juga akan membahas 2 tanaman yang cocok untuk ditanam sesuai dengan kondisi alamnya. Kita ikuti pembahasannya bersama Abah berikut ini. Mengenal bentang alam dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Bentuk pantai ada yang landai, curam, karang, dan tebing. Biasanya pantai yang landai dimanfaatkan untuk daerah wisata, misalkan Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran dan Pantai Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan masih banyak lagi pantai-pantai yang lain yang terkenal di Indonesia. Di gambar ditunjukkan ada pantai, di gambar yang pertama ditunjukkan pantai yang digunakan untuk wilayah atau sebagai tempat wisata. Dan di gambar yang kedua menunjukkan aktivitas nelayan di pesisir pantai ketika mereka baru pulang dari mencari ikan di laut. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan daratan dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran tinggi biasanya digunakan untuk perkebunan dan objek wisata. Pada gambar pertama menunjukkan dataran tinggi yang digunakan untuk perkebunan teh. Dan pada gambar yang kedua menunjukkan dataran tinggi yang menjadi objek wisata. Yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah daratan dengan ketinggian antara 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya digunakan untuk wilayah perumahan, industri, perkebunan kelapa atau tebu, dan keperluan lainnya. Pada gambar yang pertama menunjukkan wilayah dataran rendah yang digunakan untuk area pesawahan. Pada gambar yang kedua menunjukkan dataran rendah yang digunakan untuk wilayah perumahan atau pemukiman penduduk. Dan gambar ketiga menunjukkan dataran rendah yang digunakan untuk wilayah industri atau pabrik. Pemanfaatan wilayah dataran rendah untuk produksi tanaman pangan. Dataran rendah dengan udara yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan tinggi merupakan wilayah yang cocok untuk menanam padi. Tanah yang baik untuk menanam padi adalah berlumpur subur dan tersedianya sumber air untuk pengairan sawahnya. Pemanfaatan wilayah dataran tinggi untuk produksi tanaman pangan. Dataran tinggi dengan suhu 13-15 derajat Celcius adalah wilayah yang tepat untuk menanam teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah banyak mengandung bahan organik dan biasanya terdapat di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, anak-anak, barusan kita sudah mengikuti pembahasannya. Ternyata di permukaan bumi ini terbagi menjadi 3 bentuk. Ada daerah pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, gitu ya.
Kemudian dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya antara 500 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir ada dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Dan masing-masing dataran ini atau masing-masing wilayah bumi tersebut memiliki kekhasan dan bisa dimanfaatkan oleh kita untuk berbagai aktivitas. Misalkan pantai bisa digunakan untuk objek wisata, gitu ya. Wilayah pantai itu bisa kita gunakan untuk objek wisata. Kemudian kalau dataran tinggi bisa kita pergunakan untuk daerah perkebunan, misalkan perkebunan teh, sayuran, ataupun untuk objek wisata juga bisa untuk di dataran tinggi itu karena suhu udaranya yang mendukung, ya, karena sejuk, pemandangannya juga bagus. Kemudian dataran rendah ini banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di dataran rendah, misalkan untuk menanam area pesawahan untuk menanam padi, kemudian area perumahan, area industri kayak pabrik dan sebagainya. Dan ada kekhususan atau ada tanaman-tanaman yang memang bisa tumbuh di dataran tertentu saja. Misalkan tadi padi itu lebih cocok kita tanam di dataran rendah yang memiliki suhu antara 23 derajat Celcius. Dan dia juga padi itu lebih cocok di tempat yang mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sedangkan teh atau tanaman teh itu lebih cocok di dataran tinggi yang suhunya berkisar antara 13 derajat sampai 15 derajat Celcius. Dan curah hujan per tahunnya tidak kurang dari 200 mm kubik. 2000 mm kubik. Nah, anak-anak, pada pembahasan hari ini kita menjadi tahu bahwa permukaan bumi itu berbeda-beda, secara geografis berbeda-beda, dan perbedaan-perbedaan permukaan bumi itu bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan kita. Kita bisa manfaatkan kondisi alam ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan kita membutuhkan teh, berarti kita tanam di dataran tinggi. Kita memerlukan padi untuk beras, agar kita bisa memperoleh beras untuk konsumsi kita sehari-hari, kita tanam di dataran rendah, gitu ya. Jadi ada keuntungan atau kita bisa memanfaatkan kondisi alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.